Pemirsa, kasus dugaan kejahatan yang dilakukan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat terus diselidiki. Tim Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendatangi kedua belah pihak dan terdapat perbedaan keterangan. Ya, Dinkes Kesehatan yang tengah menyiapkan sanksi kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga berupa sanksi administrasi hingga pencabutan izin. Tim Dinas Kesehatan DKI Jakarta meminta keterangan orang tua bayi Deborah, yakni ayahnya Rudiantoro, untuk mencari kebenaran dari tewasnya bayi Deborah. Terdapat perbedaan keterangan antara rumah sakit dengan kedua orang tua Deborah terkait keanggotaan BPJS bayi Deborah ketika mendaftarkan diri menjadi pasien gawat darurat. Keterangan dari kedua belah pihak akan menjadi catatan dan selanjutnya akan dilaporkan kepada tim investigasi bentukan Dinkes DKI Jakarta. Namun demikian, Dinkes DKI Jakarta telah menyiapkan sanksi kepada pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga, mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin operasional apabila pihak rumah sakit melakukan kebohongan. Dari investigasi yang kita lakukan di sini secara langsung kepada bapaknya, pernyataan yang kemarin disampaikan oleh rumah sakit berbeda lagi dengan pernyataan bapak yang ada di sini. Kemarin padahal sudah saya tanyakan apakah pernyataan ini sesuai dengan yang terjadi, mereka mengatakan dia. Tapi kenyataannya yang sekarang tidak demikian. Usai bertemu dengan keluarga Deborah, tim Dinkes DKI Jakarta mendatangi Rumah Sakit Mitra Keluarga guna melakukan investigasi lanjutan. Kedatangan mereka untuk mendapatkan keterangan dari pihak rumah sakit terkait perbedaan mengenai keanggotaan BPJS bayi Deborah. Seperti diberitakan sebelumnya, bayi Deborah meninggal dunia karena telat mendapat perawatan medis oleh pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga sebab kurangnya biaya. Hingga kini kasus kematian bayi Deborah masih diselidiki oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tommy Opgani, Ilham Andriansyah, JAK TV. Sementara itu, polisi mulai menyelidiki kasus kematian bayi Deborah di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Iya, penyidik tengah mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga dan orang tua bayi Deborah. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah membuat laporan polisi dan mengusut kasus kematian bayi Deborah. Penyidik menerapkan pasal 190 Undang-Undang Kesehatan terkait adanya kelalaian yang dilakukan oleh rumah sakit. Rencananya penyidik akan memanggil beberapa saksi mulai dari keluarga maupun pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga. Mencari klarifikasi kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan kasus itu. Tentunya nanti ada saksi-saksi yang kita tanyakan, dan nanti juga dari rumah sakit juga kita tanyakan semuanya. Nanti kita selalu mendapatkan beberapa saksi ya, dan barang bukti yang ada nanti pasti kita akan bilang. Pemirsa, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyatakan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat telah melanggar kode etik dan dianggap melakukan tindak kriminal. Menurut YLKI, seharusnya pihak rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan hingga kondisi pasien stabil, baru merujuk ke rumah sakit lain. Secara hukum, undang-undang ini saya kira bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan kriminal. Ya, dugaan malpraktiknya sangat kuat karena rumah sakit secara perlahan mengusir pasien ke tempat lain dalam kondisi kritis. Ya, harusnya pihak rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres itu menstabilisasi dulu pasien yang dalam ini bayi, baru kemudian merujuk ke rumah sakit. Jadi yang harusnya sebelum bayi dalam keadaan stabil itu pihak rumah sakit tidak boleh melakukan rujukan ke rumah sakit lain sebelum dia menanganinya. Dan yang mencarikan rujukan itu harusnya pihak rumah sakit, bukan pasien. Ya, pemirsa, pasca kasus meninggal dunianya Tiara Deborah, bocah 4 bulan akibat dugaan kelalaian rumah sakit swasta di Kalideres, Jakarta Barat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap rumah sakit swasta yang tidak terima pasien BPJS Kesehatan. Ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Wakil Ketua Komisi DPRD Ashraf Ali mengungkapkan kasus meninggal dunianya bayi Deborah merupakan pelanggaran kemanusiaan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap rumah sakit swasta, tidak sedikit dari rumah sakit yang enggan menerima pasien melalui BPJS Kesehatan. Ashraf Ali juga menegaskan sesuai Undang-Undang Kesehatan, semua pasien yang berobat ke rumah sakit wajib mendapat perawatan meski pasien tidak memiliki uang.
Ini kita menjadi perhatian serius buat kita, karena apa? Kita tidak ingin ke depan ada hal-hal yang serupa terulang kembali. Tidak boleh ada. Ini negara yang diatur oleh aturan dan undang-undang, tidak bisa semena-mena, tidak bisa semaunya. Boleh cari uang dengan alasan mendirikan rumah sakit, boleh cari uang, tapi ingat bahwa pengabdian kepada negara, kepada rakyat itu menjadi utama. Ya, apalagi dia punya BPJS kan.